Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua yang Pak Ufid banggakan dan Pak Ufid cintai. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melanjutkan kegiatan belajar bersama di hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini nanti Pak Ufid akan menemani anakku semua belajar tema 3, yaitu kita nanti masuk subtema 4. Sebelum Pak Ufid mulai ke materi, mari kita awali dulu kegiatan belajar kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Baik anakku semua, sebelum Bang Fir masuk ke materi, coba anak bisa disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, buku paketnya, dan buku tulisnya. Ya, jika sudah, Bang Fir akan menyampaikan materi. Siap ya anak ya? Oke, baik. Anak bisa dibuka halaman 113 ya. Ini ada gambar. Gambar ini adalah subtema 4 pembelajaran 1 dan 2, yaitu tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama. Sudah? Oke, jika sudah, perhatikan dan dengarkan teks bacaan di bawah ini ya. Halaman 113. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok, antar siswa saling bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Jadi hal yang bisa kita ambil dari teks bacaan ini adalah bahwa tugas kita di sekolah selain belajar yaitu menghormati bapak ibu guru dan juga menyayangi teman. Sama teman tidak boleh bertengkar. Nah, paham anak? Oke, mau lanjutkan. Nah, pembelajaran 1 halaman 114 sudah siap? Nah, di pembelajaran 1 ini Pak Ufid akan menampilkan video tugas anak-anak, yaitu perhatikan video percakapan berikut dengan cermat dan sungguh-sungguh. Nah, videonya mana Pak Ufid? Ini dia videonya. Cerita si ulat dan si semut, tema 3 kelas 2. Wah, aku nyam. Pasti rasanya manis. Coba ulat, apa kamu tidak melihat? Ada aku di sini. Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi, aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggil teman-temanku untuk mengusirmu. Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat. Jadi, cukup untuk kita makan berdua. Tidak bisa, apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain. Apa kamu bilang? Sini kalau berani. Siapa takut? Rasakan gatal-gatalnya buluku nanti. Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. Wah, ada apel besar. Lumayan nih siang-siang begini. Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Ada juga yang mau makan apel ini. Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong.
Si semut dan si ulat diam berpikir. Aku ada ide. Kita takut-takuti saja dia. Bagaimana? Baiklah, aku setuju ide itu. Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan. Aku makan aja nih apelnya. Tolong, tolong, ada hewan aneh, tolong, tolong. Anak itu pun lari terbirit-birit. Hahaha, ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama. Tamat. Sekian, terima kasih. Nah, tadi anak-anak sudah melihat video yang sudah kami tampilkan. Nah, sekarang kita akan mencari tahu dari video yang sudah kita tonton bersama. Nah, tadi ada ulat dan ada semut. Begitu juga ada anak. Nah, si semut tadi sikapnya bagaimana yang pertama? Sebelum datang si anak, serakah. Kenapa kok serakah? Ingin memakan apelnya sendiri, tidak mau berbagi. Nah, akhirnya datang si anak ingin mengambil apel. Nah, si semut dan si ulat berbeda pikirannya. Kalau nanti yang makan si anak, kita tidak dapat apa-apa. Akhirnya mereka bekerja sama untuk menakut-nakuti si anak. Akhirnya si anak takut dan tidak jadi memakan apelnya. Kerjasama itu namanya, ya. Nah, sekarang coba anak disiapkan dulu tulisnya. Nanti akan kita bahas lewat pertanyaan yang ada di layar. Oke, ya, alat tulisnya siapkan dulu. 1. Mengapa si semut dan si ulat bertengkar? Kenapa tadi? Karena si semut serakah tidak mau berbagi makanan dengan si ulat. Ini yang menyebabkan mereka bertengkar atau tidak mau berbagi makanan. Nah, sifatnya semut tadi serakah. Nah, bisa ditulis di buku tulis ya kalau nggak cukup ya. Jika sudah, Pak lanjutkan nomor 2. Mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Ya, mengapa? Karena si semut dan si ulat saling menyadari pentingnya bekerja sama. Jadi ya, setelah si anak kecil datang ingin memakan apel, akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama menakut-nakuti si anak. Dan nomor 3, apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Akibatnya apa? Ini akibatnya sikap sombong akan merugikan. Dan apa lagi? Akan dijauhi teman. Jadi kalau bersikap sombong, maka teman kita akan menjauh dan itu sangat merugikan kita. Dan nomor 4, apakah akibat sikap serakah kepada teman? Akibatnya apa? Akan menimbulkan kebencian teman. Jadi kalau ada sebuah orang yang serakah itu menimbulkan kebencian. Dan semoga kita dihindarkan dari sikap sombong dan serakah. Setidaknya kita bisa mengambil pelajaran atau akibat dari perbuatan tersebut atau sikap tersebut, yaitu sikap sombong dan sikap serakah. Kenapa? Agar kita tidak terjerumus, kita bisa menghindari apa konflik? Ya, menghindari sikap sombong dan sikap serakah. Kemudian nomor 5, dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman? Tidak, setiap orang memerlukan orang lain karena kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup
sendiri. Artinya apa? Tetap butuh bantuan orang lah yang lain. Sampai sini paham anak? Ditulis pelan-pelan yang rapi ya. Oke, jika aku sudah selesai menulis, langsung lanjutkan. Nah, cermati dan amati teks bacaan di bawah ini. Nah, Ibu guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Kalau kita makhluk sosial artinya apa? Tidak bisa hidup sendiri atau membutuhkan orang lain. Lanjutkan ya. Hari ini Ibu Guru memberi tugas secara kelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Jadi membuat prakarya itu bisa menggunakan bahan alami dan bisa menggunakan bahan buatan. Nah, sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan-bahannya yang digunakan adalah biji-bijian. Nah, seperti kemarin waktu kalian Bapak Ibu Guru minta membuat figura foto ya, masih ingat ya? Di antara dari teman-teman ada yang membuat menggunakan bahan alam, contohnya biji-bijian saja, kemudian biji jagung, kemudian biji kacang kedelai, kemudian kacang tanah dan kacang hijau. Ini artinya apa? Bisa digunakan untuk menghias atau prakarya, membuat karya. Ini contoh bahan alam, daun, ranting, kalau di laut kemarin kan ada pasir, kerang, dan seterusnya ya. Nah, barang-barang ini kita diminta untuk menaksir. Naksir itu apa Pak? Taksiran. Taksiran itu perkiraan harga. Nah, kira-kira kalau anak-anak dihadapkan dengan barang-barang ini mengira harganya berapa? Ada biji jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Nah, ini kalau Pak Murid taksir harganya 7.000. 7.000 ini taksiran atau perkiraan. Nanti namanya taksiran itu bisa kurang atau lebih. Nah, kalau bisa pas itu berarti tepat sekali taksirannya. Tapi biasanya taksiran itu mendekati, jadi bisa kurang, bisa lebih. Jadi taksiran contohnya harga sepatu itu ya umumnya berapa? 90 atau ya 100 gitu. Ini taksiran, tapi kenyataannya nanti bisa lebih atau bisa kurang. Bahkan ada sepatu yang harganya lebih murah juga ada. Bahkan ada sepatu juga yang harganya lebih mahal juga ada. Namanya perkiraan. Taksiran itu perkiraan harga. Oke, kita buktikan. Biji jagung harganya ternyata berapa? 1.000. Kacang kedelai harganya 2.000. Kacang tanah harganya 1.000, kacang hijau harganya 1.000. Artinya jika dijumlah 1.000 ditambah 2.000, 3.000 tambah 1.000, 4.000 tambah 1.000, 5.000. Nah, hasil atau jumlah total harga untuk membeli bahan-bahan alam yang ada di layar ini seperti jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau ternyata Rp5.000. Nah, taksirannya Pak Fit 7.000. Ini kebanyakan. Tidak apa-apa, namanya taksiran yang memang mengira, jadi dikira-kira. Nah, kayak contohnya kalian dihadapkan dengan pensil. Pensil itu taksiran harganya atau kira-kira harganya berapa? Pensil yang biasa, bukan yang mekanik, taksirannya 2.000 Pak. Nah, 2.000. Padahal kalau di Multisektor ada yang 1.000, ada yang 1.500. Tidak apa-apa, itu namanya taksiran atau perkiraan harga. Bisa kurang, bisa lebih. Sama sini paham anak? Taksiran itu perkiraan ya, kira-kira harga ya. Tapi nggak boleh ngawur. Contohnya, satu pensil ini berapa? 1 juta. Mungkin ya, karena pada umumnya, jadi harga pada umumnya, maksudnya ya
perkiraan yang mendekati. Kalau 1 juta kan terlalu banyak. Paham anak? Paham ya? Oke, pertama kita lanjutkan. Nah, menghitung total harga belanja Siti. Nah, tadi kacang hijau 1000, kacang kedelai 2000, kacang tanah 1000, biji jagung 1000. Sekarang kita buat tabel seperti ini, nanti kita total atau kita jumlah. Kita buat total segini, kacang hijau Rp1.000, kacang kedelai Rp2.000, kacang tanah Rp1.000, jagung atau biji jagung Rp1.000. Kita total itu berapa anak? 1000 tambah 2000 berapa? 3000. 3000 tambah 1000 berapa? 4000 tambah 1000 berapa? 5000. Jadi totalnya adalah Rp5.000. Kalau total harus dijumlah ya, harus sudah pasti. Beda dengan taksiran. Jadi kalau total atau jumlah harga itu sudah pasti harus dijumlah. Itu ya anak ya. Bisa dipahami? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nah, selain membeli biji-bijian, Siti dan kelompoknya membeli alat dan bahan lainnya. Berikut bahan-bahan lainnya. Nah, ini adalah bahan selain biji-bijian tadi. Ada kertas gulung, ada lem, kemudian pulpen, gunting, dan penggaris. Nah, sama, barang-barang ini akan kita taksir harganya. Kira-kira kertas gulung, lem, kemudian pulpen, gunting, dan penggaris ini taksiran atau perkiraan harganya berapa? Pak Alfred menaksir ini sampai 5.000, sampai Rp5.000. Mungkin taksiran dari Pak Alfred ini 5.000. Nah, mungkin sekarang enggak ya, karena sudah naik harganya dengan jadi kalau sekarang mungkin ini maaf taksir karena ini masih menggunakan harga lama. Nah, kalau sekarang mungkin ini maaf taksir sampai 15.000 kalau menggunakan harga tahun 2020. Kalau dalam buku ini maaf menaksir 5.000. Nah, ternyata di sini sudah dicantumkan harganya. Nah, untuk kertas gulung Rp500, kemudian lem Rp1.000, kemudian pulpen Rp1.000, gunting Rp1.000, penggaris Rp500. Nah, sebelum sudah katakan tadi ya, ini sudah tidak berlaku harganya, dalam artian harganya sudah naik semua. Kayak penggaris 500 sudah tidak ada ini masih menggunakan harga lama. Taksirannya Pak Alfred 5.000, kita jumlah 500 tambah 1000 berapa? 1.500. 1.500 tambah 1000 berapa? 2.500. 2.500 tambah 1000 3.500. 3.500 tambah 500 berapa? 4.000. Nah, ternyata taksirnya Pak kelebihan 1.000. Jadi tidak apa-apa, namanya taksiran itu kan perkiraan. Nah, itu ya anak ya. Jadi kalau di total dibuat jumlah, pena tadi berapa? 1.000, gunting 1.000, penggaris 500. Maaf, ini nolnya kelebihan 1 ya, nanti anak bisa direvisi, bisa dihilangin 1. Ini bukan 5.000 ya, tapi 500, maaf. Kemudian lem 1.000, terus kertas gulung juga 500, maaf, ini nolnya juga kelebihan 1. Nah, ini untuk penggaris dan kertas gulung, nanti anak-anak nolnya bisa dikurangi ya, maaf ya, ini Pak Alfred mengetiknya kelebihan nolnya. Nah, jika dijumlah itu Pak Rp4.000. Ini diganti 500, terus ini juga 500, terus. Begitu anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Pak Alfred lanjutkan ya. Nah, kita sudah masuk pembelajaran 2. Kita akan belajar kata yang memiliki arti sama, tapi sebelum itu Pak Alfred
bacakan dulu teks bacaan yang ada di halaman 124. Nah, hari ini semua anak bergembira. Mereka diajak Pak Guru bermain bola. Pak Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok, kelompok putra dan kelompok putri. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota sama. Masing-masing kelompok berlomba bermain, menendang, menangkap, dan melempar bola. Mereka harus bekerja sama dalam kelompoknya. Kelompok yang paling cepat adalah pemenangnya. Sebelum bermain, semua siswa melakukan pemanasan. Gerakan pemanasan dilakukan dari kepala sampai kaki. Nah, sebelum anak-anakku melakukan kegiatan olahraga, maka sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, dari bacaan ini kita akan memahami kata yang memiliki arti sama. Ini dia. Ya. Perhatikan kata berikut yang memiliki arti sama. Halaman 124 ya. 1. Menolong. Menolong itu kata yang sama apa? Memilih, meminjam atau membantu. Menolong itu kata yang sama itu membantu. Beri tanda centang. Kemudian kelompok. Kelompok itu kata yang sama apa? Tim, teman atau saudara. Tim ya, tim. Oke, nomor 3, gembira. Gembira itu kata yang sama, tertawa, senang atau luar biasa. Gembira itu senang. Putra. Putra itu anak laki-laki. Ya, putra anak. Kalau putri anak perempuan. 5. Kompak. Bahagia, sedih, rukun. Kompak itu rukun. Sampai paham. Saya mudah ya. Ini kata yang memiliki arti sama. Nah, sekarang kita akan mencari tahu penyebab suatu kelompok bisa menang. Nah, tadi kan ada lomba ya, dibagi 2 kelompok sama banyak putra dan putri. Nah, suatu kelompok itu bisa memenangkan lomba, ya, itu jika bekerja sama, saling membantu antar tim, saling percaya, kemudian selain bekerja sama apa? Kompak. Terus kompak ini jika dilakukan atau ditetapkan, maka kelompok yang melakukan bekerja sama dan kompak ini akan menang, insya Allah. Tidak menyalahkan antar teman, tidak mau menang sendiri, tidak mau benar sendiri. Jadi bekerja sama, kompak, dan saling membantu ini agar kelompok bisa masih paham? Mudah ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Kita akan menulis nama anggota kelompok putra dan putri. Nah, ini kita akan mengelompokkan anggota kelompok sesuai jenis kelaminnya, yaitu putra dan putri. Kelompok putra dan kelompok putri. Nah, setiap kelompok dibagi menjadi 2, ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2. Putra juga 2 kelompok, putri juga 2 kelompok. Oke. Ini ada nomor, ada nama. Untuk yang kelompok 1, putra dan putri, nanti Pak Hafid bantu untuk mengisi. Ya, kelompok 2 nanti anak-anak bisa ditulis nama temannya, ya, nama temannya. Sesuaikan jenis kelamin. Nah, contohnya kelompok 1 putra, nomor 1 Edo, 2 Doni, 3 Budi, 4 Aldo, 5 Reno, 6 Ali, 7 Bayu. Ini adalah contoh kelompok putra, tapi hanya 1 kelompok, yang ada kelompok 1. Nah, yang kelompok 2 nanti anak-anak bisa mandiri menuliskan sesuai yang anak-anakku ingat, nama teman, sekelasnya boleh, kelas lain juga boleh, mungkin disesuaikan jenis kelamin. Kemudian untuk kelompok putri,
Ini kelompok 1 aku tentu juga ya. 1 siapa? Siti, 2 Dayu, 3 Lani, 4 Ita, 5 Ayu, 6 Ani, 7 Lina. Nah, ini contoh kelompok putri. Sama kelompok 2 anak-anak bisa menulis mandiri ya. Nanti kalau kesulitan bisa tanya ke Konflik atau ke ayah atau bunda juga boleh. Paham tugasnya? Oke, saya menunjukkan pelan-pelan ya. Nanti jika sudah, anak-anak bisa difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Amin, kegiatan kita hari ini, dalam kegiatan hari ini, kita sudah belajar tentang memahami teks percakapan, ya, si ulat dan si semut. Kemudian kita sudah belajar menaksir harga atau mengira-ngira perkiraan harga. Kemudian kita sudah belajar kata yang memiliki arti sama, ya tadi ya. Membantu, menolong, artinya apa? Membantu itu sama maknanya sama. Kemudian kita sudah belajar mengelompokkan sesuai jenis kelamin. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham? Jelas? Nanti jika ada materi yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ke Bapak Ibu guru ya anak ya. Oke, jika sudah, alhamdulillah kegiatan belajar kita sudah selesai. Tetap semangat, tambah rajin dan disiplin ya. Jangan lupa tugasnya dikirim biar Bapak Ibu guru cek. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, Pak Mufid cukupkan sekian. Bila ada salah kurangnya, Pak Mufid mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.